dengan cara pembelajaran kita sentra. Jadi 1 minggu itu kita buka 5 sentra. Jadi anak itu bergantian. Anak yang bergilir pindah ke sentra-sentra ibu gurunya. Oh gitu. Ya, kebetulan kelas kita ada 5, jadi kita buka sentra persiapan, seni kreativitas, balok, kemudian sentra alam dan imtak. Nah, si anak itu bukan hanya moving class, tapi memang moving kegiatan juga nih. Jadi anak kita bebaskan, ada meja merah, biru, kuning, dan hijau, misalnya seperti itu. Dan di meja ini 4 kegiatan yang berbeda. Kalau misalnya kamu gak mau di kegiatan yang ini, coba mau di kegiatan yang mana? Coba intip dulu deh kegiatan yang mana yang bikin kamu tertarik gitu, Miss. Jadi dari kegiatan 4 meja yang berbeda itu, anak-anak kan, Bu saya mau yang ini dulu, yang ini dulu. Ya udah. Itu jadi kan memerdekakan mereka juga gitu. Oke, jadi cara mensiasatinya gitu ya, supaya pun mereka juga nggak ngerasa jenuh ya. Iya, jadi kita sebisa mungkin ngambil topik yang memang benar-benar dekat dengan anak gitu. Jadi biar balik lagi pembelajaran yang bermakna lah istilahnya. Oke deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Welcome back again dengan Miss L di sini di podcast Yayasan Al-Azhar Lampung, unggul Islami terpercaya pilihan masyarakat Lampung, mendidik anak didik seperti anak kandung sendiri. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Insya Allah semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Dan yang pasti hari ini Miss L seneng banget, Senin ceria ini Miss L bisa menyapa teman-teman semua lewat udara lagi. Yang pastinya Miss L sudah kedatangan bintang tamu yang cantik-cantik juga di samping Miss L ini. Sebelum Miss L kenalin, ini dari unit TK mana, Miss L mau kasih tahu informasi lagi, nggak henti-hentinya Miss L akan sebarkan informasi seluas-luasnya kalau podcast Yayasan Al-Azhar, kalau Yayasan Al-Azhar Lampung sudah membuka pendaftaran murid baru dari unit TK, SD, SMP, dan SMA ya. Jadi buat teman-teman semua mungkin yang punya adik, tetangga, kenalan, ataupun ponakannya ya, kita semua unit yang ada di Yayasan Al-Azhar Lampung sudah terbuka dengan lebar menerima pendaftaran murid barunya ya. Jadi jangan lupa segera bergabung dengan kita ya. Oke deh, tanpa panjang lebar lagi, di sini Miss L akan memperkenalkan ibu-ibu yang cantik. Di sebelah kanan Miss L, kita hari ini kembaran bajunya, kembaran jilbabnya, lipstiknya juga kembaran yang ngeping-ngeping gitu ya. Ini ibu-ibu yang cantik dari unit TK mana, Bu? TK Al-Azhar 7. TK Al-Azhar 7. Ibu boleh majuan sedikit biar kedengaran sedikit suaranya. Ibu yang paling cantik ini malu-malu loh. Dari TK Al-Azhar mana, Bu? TK Al-Azhar 7. Oke, tepuk tangan dulu dong buat teman-teman dari TK Al-Azhar 7. Sehat ya Bu hari ini, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Seger soalnya kayak jeruk. Masya Allah. Walaupun warnanya hijau ya. Belum mateng dong. Belum mateng ya, masih mentah. Tapi tetap manis. Benar banget ya Bu ya. Nah teman-teman, kita hari ini mau ngobrol-ngobrol dengan unit TK 7. Dan di samping Miss L seperti biasa sudah ada ibu kepala sekolahnya. Lalu ada perwakilan dari ibu-ibu guru yang cantik-cantik juga ya. Karena kalau Miss L ketemu sama mereka di beberapa event Al-Azhar itu mereka jarang lipstikan. Mungkin karena hari ini mau tampil jadi mau nggak mau agak menor sedikit ya. Ada yang sudah pakai blush on ya kan. Biar merona. Ada yang pakai sudah eyeliner ya. Kepala sekolahnya biasa saja. Bukan aku yang ngomong ya Bu ya. Oke deh. Nah teman-teman, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut, kita mau kenalan dulu satu-satu nih. Yang pasti dari ibu yang paling senior banget, walaupun kerutan-kerutannya belum kelihatan ya, tapi keriput-keriputnya sudah pasti belum ada. Ibu tenang aja ya. Bu boleh kenalan dulu Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Sri Ertiana dari TK Al-Azhar 7. Saya dipercaya oleh yayasan untuk mengelola TK Al-Azhar 7 yang beralamat di Jalan Sebiai, Desa Haji Menah, Natar, Lampung Selatan. Oh, jadi sudah masuk Lampung Selatan ya? Ya, perbatasan Bandar Lampung dan Lampung Selatan. Oke deh. Jadi buat teman-teman, misalnya selalu sounding nih sama teman-teman, kalau memang kalau TK Al-Azhar itu dia ada 14 ya Bu ya? Ya, dan itu tersebar di Lampung. Untuk 5 TK itu ada di Bandar Lampung, ada yang di Natar, ada yang di Jati Mulyo, Jati Agung, lalu ada yang di Lampung Timur juga ya Bu ya? Tanjung Bintang. Dan Tanjung Bintang juga ada ya Bu ya? Dan yang 5 TK-nya kita ada di Bandar Lampung sendiri. Nah, kebetulan di TK 7 ini ada di perbatasan antara Bandar Lampung dan Lampung Selatan. Oke. Jadi jauh ya Bu, lumayan ya?
Lumayan kalau jalan kaki. Kalau Tapi jalan kaki, jalan kaki kalau dari, naik kendaraan santai, nggak terlalu jalan kaki dari jauh. Pasar Natar jauh, Bu? Lumayan kalau dari Pasar Natar. Tapi kalau dari Bundaran Raden Intan Tidak jauh ya? Tidak jauh. Oh gitu. Oh jadi dia masih perbatas yang bundaran itu ya? Bundaran Iya. masih ke sana sedikit lagi. Sedikit jalan dari Bundaran ke ada Lotte, putar Lotte, nah nggak jauh. Kalau Berarti yang suka dalam masuk belanja di gang? Lotte pasti tahu. Oh jadi masuk ke gang situ ya Bu Sri ya? Iya, masuk kurang lebih 1 kilo. deh. Oke deh. Jadi teman-teman itu ada di Natar di Jalan Jalan Sebiai. Desanya Haji Benar. Desanya Haji Benar. Pokoknya deket deh pokoknya Bu ya. Oke, ini dia Bu Sri kepala sekolahnya. Sebelahnya Ibu boleh kenalan dulu. Oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Rizka Apriani, biasanya dipanggil Rizka. Oke, Ibu Rizka. Saya kebetulan diamanahkan untuk memegang kelas kelompok B usia 5 sampai 6 tahun, Miss. Oke, kelompok B usia 5 sampai 6 tahun. Benar, Oke benar deh, banget. terima kasih Ibu Rizka. Lalu Ibu yang paling ujung, yang paling cetar, Halo. pipinya merah-merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan di sini nama saya Ayu Safia Azharo. Mm-mm. Alhamdulillah juga diamanahkan oleh yayasan dan ibu kepala sekolah untuk mengajar di kelompok B. Kelompok B? Iya benar. Di kelompok usia B, 5 sampai 6 tahun. Tapi di TK Al-Azhar 7 ada yang di bawah 5 tahun kan untuk usianya? Ada. Ada ya? Ada ya Bu ya, oke deh. Nah sebelum kita ngobrol sama Bu Rizka sama Bu Ayu, Miss El mau ngobrol dulu sama Ibu yang paling senior ya, kita hargain dulu dong ya Bu ya. Nah Bu Sri, pertanyaan mendasar Miss El nih biasanya, Ibu sudah bergabung berapa lama sih di Yayasan Al-Azhar? Kalau saya alhamdulillah di Al-Azhar sejak tahun 2005. Januari 2005. Januari 2005 berarti Iya. sudah 19 tahun ya? Sekarang 2024. Iya, Oke. lumayan lah sudah Lumayan ya. agak lama. Tapi saya dipercaya memegang sebagai kepala sekolah itu tahun 2020. Berarti Ibu baru 4 tahun ini ya? Iya, kurang Masya lebih baru 4 Allah. tahun. Sebelumnya saya posisi guru. Oh, guru di sana. Iya, jadi saya tahu betul bagaimana Sepak terjangnya sepak ya? terjang menghadapi anak-anak itu sudah kebetulan saya memang dari tahun 1991 jadi guru TK. Tadi kemudian saya diangkat jadi pegawai negeri di TK Pembina Kalianda. Baru saya mutasi bergabung ke TK Al-Azhar 7 itu tahun 2005. Masya Allah, tapi udah lumayan lama juga ya Bu ya? Alhamdulillah lumayan. Alhamdulillah. Jadi Ibu memang sepak terjangnya, pahitnya, manisnya, asemnya dari guru ke kepala sekolah tuh udah tahu semua ya? Udah Udah boleh ngerasain dibilang banget ya, ha? sudah bisa dibilang ngelotok kering. Jadi Iya. semua suka dukanya menjadi guru menghadapi anak-anak TK itu sudah paham betul. Sudah paham banget Iya. ya Bu Sri ya. Nah untuk TK Al-Azhar 7 sendiri Bu, kan memang, oh ya sekarang jumlah muridnya berapa sih Bu? Alhamdulillah tahun ini kita 69. Dengan jumlah guru? Jumlah guru 5, 6 dengan kepala sekolah. 69? Iya. 69 berarti itu ada berapa kelas? Kita bagi jadi 5 kelas. Oke, Iya. dengan satu guru satu rombel? Satu guru satu Iya benar ya Bu ya? Iya. Heeh. Satu guru satu kelas kita bagi. Kelompok A itu ada 2 kelas, kelompok B-nya 3 kelas untuk tahun yang sekarang 2023-2024. Masya Allah, dan Alhamdulillah sudah mulai banyak yang tanya ya Bu ya untuk TK Al-Azhar 7 untuk yang ajaran baru ya? Untuk tahun ajaran baru ini kuota kita tinggal sedikit lagi. Hebat. Mudah-mudahan nanti di tahun ajaran baru Terpenuhi kuota ya? kita terpenuhi insya Amin, Allah. insya Allah ya Bu ya. Nah, Bu Sri boleh nggak sih cerita tentang keadaan TK Bu Sri sendiri, mungkin dari apa ya, dari kelasnya atau dari kelengkapan fasilitasnya? Ya alhamdulillah kita kalau secara fisik memang bangunan TK kita di istilahnya di Natar itu termasuk yang Wah ya, dibilang yang wah lah ya, Masya yang keren Allah. dengan fasilitas setiap kelas kita memakai AC. Oh gitu. Kemudian ya lapangan bermain, tempat anak bermain ya lumayan cukup luas. Kemudian di pagar keliling ya untuk istilahnya untuk anak bermain itu aman lah, aman nyaman karena moto kita memang kepingin anak itu nyaman di tangan kita. Jadi anak itu betah bersama ibu guru, main belajar di sekolah itu betah, sehingganya sudah waktunya pulang juga anak-anak nggak mau pulang. Benar. Iya, jadi benar. saya tuh kadang heran, loh kok banyak bener anak-anak ini yang belum dijemput ini kenapa? Memang sengaja Bu, ibunya nelpon. Jemputnya agak telat karena anaknya nggak mau dijemput Betul. cepet-cepet. Karena pun sesuai dengan moto kita yang mendidik anak didik seperti anak kandung sendiri Iya, ya Bu ya. betul. Jadi gimana pun caranya mereka memang harus nyaman, Ya, nyaman ada di betul. sama kita gitu ya Bu ya. Ya, yang utama itu anak nyaman dulu bersama ibu guru. Betul. Di sekolah dia betah, insya Allah apa yang kita ajarkan itu mereka tertarik gitu. Jadi tidak ada rasa jenuh, yang males sekolah capek lah segala macam, yang drama-drama itu insya Allah
Kalau anak sudah nyaman di sekolah nggak terjadi. Makanya alhamdulillahnya Bu Sri ini pun membuat lingkungan sekolah pun gimana caranya bikin terasa nyaman buat anak-anak ya Bu ya. Dengan keadaan mungkin halaman sekolah yang luas ya Bu ya. Dan di tempat Bu Sri ada ruangan-ruangan tersendiri kah, seperti kayak ruangan UKS ataupun ruangan serbagunanya atau aula kecil? Iya, kita untuk aula kecil untuk kita pentas-pentas seni ada. Kemudian kita ada khusus musola untuk kita belajar sholat ada. Hebat. Ya, kemudian fasilitas yang kamar mandi memadai lah semua untuk fasilitas. Dan permainannya pun dari segi kelengkapan APE-nya yang di dalam ataupun di luar kelas pun insya Allah memadai ya Bu ya? Alhamdulillah semuanya memadai yang buat anak nyaman lah bermain di sekolah. Yang pasti gurunya nyaman, anaknya ikut nyaman juga ya? Alhamdulillah itu yang kita ciptakan. Pokoknya guru juga harus betah dulu di sekolah. Betul. Jadi kekeluargaan di sekolah harus kita ciptakan sehingga guru juga dengan anak itu bisa happy seperti menghadapi anaknya sendiri. Iya, jadi dia nganggepnya kayak emaknya sendiri ya Bu betul. Karena kan memang namanya pola anak umur segitu dari rentan usia 4 sampai 6 tahun memang lagi masa-masa mudinya naik turun, ya nggak Bu Sri? Betul. Kadang-kadang mereka tiba-tiba hari ini mau sekolah, seminggu kemudian dia nggak mau sekolah. Ya. Banyak gitu ya Bu ya? Banyak gitu, makanya kalau yang drama-drama itu kita usahakan supaya anak itu happy di sekolah, jadi drama-dramanya itu hilang gitu ya Bu ya. Oke deh. Nah, jadi teman-teman itu dia tadi sedikit tentang keadaan dari TK Al Azhar 7 ya. Alhamdulillahnya kita sudah pakai AC ya Bu di tiap kelas, lalu ada ruangan sholat, ada aula kecil dan yang pasti halamannya cukup luas. Dari segi kelengkapan mainan APE-nya di dalam ataupun di luar insya Allah sudah lengkap ya Bu Sri ya. Oke deh. Nah, Bu Sri di tiap TK itu kan pasti punya program kegiatan yang beda-beda ya Bu ya. Ada yang di dalam ataupun di luar sekolah. Untuk TK 7 sendiri apa nih Bu? Ya, kita kalau seperti biasa, kalau pada umumnya ya, kita TK Al Azhar 7 sudah memakai kurikulum Merdeka. Benar. Dengan cara pembelajaran kita sentra. Jadi 1 minggu itu kita buka 5 sentra. Jadi anak itu bergantian. Anak yang bergilir pindah ke sentra-sentra ibu gurunya. Oh gitu. Ya, kebetulan kelas kita ada 5, jadi kita buka sentra persiapan, seni kreativitas, balok, kemudian sentra alam dan imtak. Oke. Jadi maksudnya Bu, ketika anak yang pindah kelas itu berarti anaknya di 1 minggu itu di kelas ini, besoknya di kelas yang beda-beda gitu. Masya Allah. Anaknya yang pindah-pindah. Jadi semua guru dia merasakan semuanya ibu gurunya. Jadi dia makanya ibu gurunya ini ngerasain semua ya, semua anak sudah ya. Oke deh, ini cocok banget loh, ini keren banget. Ini idenya siapa ya? Idenya kepala sekolah dan guru-guru dong pastinya ya. Pastinya. Oh jadi di tiap minggu, seminggu pertama mungkin di kelasnya Bu Ayu, minggu depan lalu di kelasnya. Enggak begitu. Jadi sistemnya gimana? Misalnya hari Senin anak ini masuk di sentra persiapan. Nanti dia Selasa masuk di sentra balok. Nanti Rabu dia masuk di sentra seni kreativitas. Kemudian masuk di sentra alam, sentra imtak terakhir gitu. Jadi anak itu berputar. Ada 5 ya, 5 sentra. Ada 5. Nah untuk 5 sentra ini nanti misal mau tanya sama ibu gurunya ya, kayaknya mereka yang lebih paham ya Bu Sri ya. Nah itu kan untuk kegiatan di dalam sekolah ya Bu ya. Untuk kegiatan di luar sekolah, adakah di TK Al Azhar 7 Bu mungkin kegiatan wajib, program kegiatan tahunannya? Oh ya, kita ada program kegiatan yang wajib pasti harus, itu manasik haji. Manasik, Ya, kita manasik haji biasanya kita kalau mengadakan itu bergabung kalau nggak dengan IGTK atau dengan MKKS Al Azhar. Ya. Jadi setiap tahun itu pasti yang untuk manasik haji itu pasti. Kemudian kita untuk mengasah kreativitas anak kita juga mengikuti berbagai lomba. Ya, alhamdulillah sedikit-sedikit kita membawa pulang piala lah. Nah, gitu. Masya Allah. Jadi prestasinya alhamdulillah ketika mereka Bu Sri menurunkan anak-anak itu mereka pulang bawa piala ya? Alhamdulillah dapat ya, misalnya kita ikut gebiar di kecamatan, anak dia dapat piala menyusun huruf, menyusun kolase, membaca surat pendek. Ya, alhamdulillah setiap kita turunkan anak itu bawa piala. Masya Allah. Itu yang pasti ya effort dari guru-gurunya juga sih yang pasti ya Bu ya, benar-benar gimana caranya supaya anak-anak itu pun terlatih mentalnya ketika mereka berhadapan dengan dunia luar secara nggak langsung begitu ya Bu Sri ya. Oke deh. Nah itu kan kegiatan wajibnya kayak manasik haji, lalu lomba-lomba yang ada di luar ya Bu ya. Gebiar tahunan pun pasti untuk di kecamatan. Pasti. Gebiar itu
kita biasanya IGTK kita wajib mengikuti karena kita kan TK ada organisasinya. Jadi kita ikut di Gebiar IGTK, Gebiar Al-Azhar gitu. Baik yang diadakan MKKS Al-Azhar TK atau kita mengikuti yang di SD Al-Azhar biasanya. Betul ya, Masya Allah, luar biasa sekali lu TK Al-Azhar 7. Nah, jadi Bu Sri, kan memang kita konsep TK kita adalah, ya konsep yayasan kita adalah memang lebih menekankan ke agama ya Bu ya. Iya, betul. Dan yang pasti pun anak-anak itu pun sudah terlatih sejauh ini yang Bu Sri lihat ya. Menurut Bu Sri memang mereka sudah terlatih untuk apa sih tadi, pelafalan mungkin surat-surat pendek gitu ya Bu ya. Lalu apalagi Bu, gerakan-gerakan mungkin sholat yang dari paling dasar dulu ya Bu. Terus ada kita kan kalau di TK ini pembelajaran tuh lebih ke pembiasaan. Jadi kita biasakan anak kalau pagi kita sholat duha bersama, berjamaah. Jadi kita praktek dari cara mengambil air wudhu. Betul. Kemudian kita masuk ke masjidnya, kita baca doa. Kemudian kita langsung praktek bacaan sholat. Yang alhamdulillah kalau 1 tahun itu rata-rata anak sudah hafal. Masya Allah, bacaan sholat dari takbiratul ihram sampai salam tahiyat akhir salam itu alhamdulillah 90% anak-anak itu pada hafal. Hebat banget. Itu teruji ya? Iya. Teruji dengan klinis. Iya, karena kita kan setiap hari. Jadi Bener. setiap hari sekolah itu kita sebelum memulai pelajaran itu pasti sholat duha. Masya Allah. Dan yang pasti memang namanya anak-anak umur segitu kadang lebih banyak mainnya sih sebenarnya ya gitu. Iya. Nanti misal akan tanya sama gurunya sih gimana cara mengatasinya ya kalau anak-anak yang keriuhan. Apalagi kan kalau gerakan sholat, bukan gerakan sholat sih Bu, pembiasaan sholat yang setiap harinya kadang-kadang mereka boring ya. Iya. Bosan ya. Bu guru itu lagi. Kadang apa Bu ada yang mau tiba-tiba keluar kelas nggak mau ikut, itu nanti misal tanya sama ibu gurunya ya. Nah Bu Sri tadi kan Ibu bilang kalau TK 7 ini sudah IKM. Ya. Sudah kurikulum merdeka di tahun ini insya Allah. Ya. Apa dari tahun kemarin? Kita di SK kan memang dari dinas, kita harus pakai IKM dan alhamdulillah kita sudah mencoba. Ya alhamdulillah 1 tahun ini kita mencoba ya sudah walaupun dalam tahap belajar. Benar. Kita sudah laksanakan itu. Sejauh ini lancar ya Bu ya, alhamdulillah. Alhamdulillah lancar. Masya Allah. Dan anak-anak pun lebih happy atau gimana Bu? Ya lebih happy karena kan kita belajarnya itu istilahnya kembali ke anak gitu. Bener. Kan yang kita menyesuaikan kebutuhan anak, apa yang diinginkan anak. Jadi kita tidak ada pemaksaan tapi tetap kita arahkan sesuai dengan topik apa kita hari itu. Tapi yang penting intinya anak-anak senang. Belajarnya itu senang, jadi mereka happy, nggak bosen. Jadi besok mau main lagi, besok kita belajar apa Bu Guru, kita main apa gitu. Betul. Jadi kan anak nggak ada drama lah mau berangkat sekolahnya. Bener, yang pasti intinya adalah anak-anak bisa merdeka dengan daya imajinasi mereka ya Bu. Itu ya dari kurikulum merdeka begitu ya Bu Sri konsepnya ya Bu ya. Oke deh. Nah Bu Sri, Miss El mau geser dulu sedikit ke ibu gurunya. Boleh, ke Bu Rizka ya, mau nanya-nanya. Tadi kan Bu Rizka di kelompok B dari umur 5 sampai 6 tahun. Oke deh. Nah Bu Rizka sudah berapa lama nih di Yayasan Al-Azhar? Untuk di Yayasan Al-Azhar sendiri dari tahun 2021 Ibu. 2021 baru ya? Iya, Masya Allah. Tapi kayaknya sudah kelihatan handal banget ya Bu Sri ya. Amin. Masih belajar ya. terus Masih Ibu. belajar terus ya dari 2021. Nah, ketika di Yayasan Al-Azhar langsung memegang kelas B? Iya. Langsung di kelompok B, alhamdulillah. Dengan rentan usia anak yang 5 sampai 6 tahun. Bener. Nah, kan di TK 7 ini kan sudah pakai kurikulum merdeka ya, yang pasti kan memang nggak beda jauh ya Bu sebenarnya dengan apa Bu KTSP ya Kurtilas kemarin K13 ya. Tapi ada nggak sih nih menurut Bu Rizka nih yang paling apa ya yang harus bisa karena kan kalau kurikulum 13 tuh kita benar-benar gurunya pun harus kreatif ya Bu Sri, gimana tiap hari dengan permainan mungkin yang berbeda gitu. Nah gimana cara Bu Rizka mensiasatinya supaya anak nggak bosen tuh dengan umur segitu pakai kurikulum merdeka ini? Kalau itu untuk kita lihat dulu, Miss, apa topik yang kita ambil misalnya gitu ya. Misal kita ambil topik tanaman dengan kita ambil sayuran gitu. Jadi kita kalau aku kan magang sentra persiapan, Miss. Jadi, oh iya, misal mau tanya nih, tadi kan ada 5 sentra ya Bu ya. Persiapan, terus persiapan, balok, seni kreativitas, bahan alam dan imtak. Oke gitu. Deh. Jadi kalau dimegang sentra persiapan itu kita lebih ke kalau untuk di IKM itu numerisasi dan literasi lah. Kalau di kurikulum
13 kita identiknya dengan simbolik angka dan huruf gitu. Oh, jadi pengenalan itu bener. ke anak-anak. Iya, Oh, kalau untuk oke. di persiapan. Di persiapan. Nah, terus Iya. kalau yang untuk di mana lagi, Bu? Kalau Balok? untuk di balok itu anak itu lebih mengutarakan imajinasinya untuk membentuk gitu loh, Miss. Oke. Gitu. Kayak misalnya dia mau melihat bangunan tinggi, kita mancing aja nih anak-anak kan. Biasanya kalau untuk topik perkotaan, di perkotaan itu ada apa aja, Nak? Gitu. Gedung-gedung tinggi, Bu, mobil-mobil gitu. Jadi si anak itu bisa membentuk dengan menggunakan media balok itu tadi. Oke, itu dari media balok lo ada sentra? Sentra seni kreativitas. Seni kreativitas mungkin dia bisa menggunakan kayak membentuk, tapi membentuknya dengan media yang lain. Seperti kayak kolase gitu kan. Kalau untuk di bahan alam kita lebih ke eksperimen, percobaan. Jadi terjun langsung bener, ya. iya. Jadi mereka yang praktek langsung ya. Seperti Gunung Meletus gitu. Tuh kalau untuk iman dan takwa kita ya biasa lah ya, Biasa. Miss ya. Karena pembiasan di setiap hari itu ya, Bu ya. Bener. Jadi oke. Jadi memang berarti di TK7 ini tiap guru megang sentra atau gimana? Iya, benar, Miss. Oke, Miss Alkira di setiap guru tuh menguasai 5 sentra itu. enggak. Oke, jadi di Bu Rizka sendiri megang sentra persiapan. Persiapan. Jadi biasanya mensiasatinya gimana? Kalau misalnya dari topik, misal kita ambil topik tanaman tadi ya, Miss ya. Kita ambil yang terdekat dengan anak sayuran. Oke. Anak-anak suka apa nih? Bayam misalnya gitu ya, Miss ya. Oh, kita mensiasati dengan cara menghitung daun bayam dari setiap tangkai. Jadi, tangkai yang diambil oleh anak kan berbeda-beda. Ada yang hanya 2 daun, ada yang 3 daun. Jadi, itu anak-anak bisa mengambil si daun itu, Bu, saya dapat 2. Jadi berarti kamu harus nulis angka berapa, Nak? Angka 2. Angka Oke. 2 seperti apa? Seperti bebek. Nah, lagi temannya dapatnya berapa daun dalam satu tangkai ini? Ada 4, Bu Guru. Jadi itu yang lebih Masya membuat Allah, mereka luar biasa. itu Miss, Iya, jadi happy, gitu. daya tangkap mereka pun terbentuk dengan sendirinya ya. Jadi dari belajar itu semuanya tercakup. Iya. Mereka kenal sayuran, Warnanya, warnanya juga, bentuknya. bentuknya juga, mereka megang langsung. Terus mereka kenal bentukan angka ini seperti Iya, apa. Luar karena biasa. kita kan fokusnya ke numerisasinya tadi yang mau kita ambil, Oke. Miss, gitu. Oh, jadi untuk sentra persiapan tuh memang difokuskan di numerisasi literasi dan literasi. numerisasi. Luar biasa. Jadi kurikulum Merdeka ini sebenarnya juga banyak aspeknya ya Bu Sri ya? Ya, gitu lah. Masya Allah, ini misal benar-benar bahasa langsung sekali belajar sih, sambil belajar gitu ya. Jadi memang sentra persiapan. Dan untuk sentra balok itu lebih fokus ke? Sentra balok dipegang oleh Bu Ayu. Oh, Bu Ayu. Berarti guru 3 yang lain, sentra yang lainnya ya Bu Sri ya? Iya, Harusnya sentranya diundang beda. loh. Nanti lain kali kita podcast lagi. Harus, jadi bisa sekalian sambil belajar nih gitu ya. Tapi mungkin nanti 3 sentra yang lainnya bisa dijelasin dikit-dikit kali ya. Oke. Nah, jadi mensiasatinya gitu ya, tiap hari topik beda. Topik subtopik yang Oh, yang beda. Oke. subtopik. Jadi caranya guru itu benar-benar muter otak, besok apalagi gitu ya. Iya, benar. Terus gimana kalau dengan anak-anak yang kadang-kadang moodnya masih labil itu? Kalau untuk moodnya yang masih labil, kita tanya dulu. Kita tenangkan dulu. Kita coba masuk ke dunianya dulu. Iya, ya, Miss, benar-benar. gitu kan. Hari ini mau apa dulu? Karena kan memang pembelajaran itu kita ada 4 kegiatan, Miss. Dalam 4 kegiatan itu kita susun dalam 4 meja. Nah, si anak itu bukan hanya moving class, tapi memang moving kegiatan juga Iya, nih. iya. Jadi anak kita bebaskan. Ada meja merah, biru, kuning, dan hijau, misalnya seperti itu. Dan di meja ini 4 kegiatan yang berbeda. Kalau misalnya kamu nggak mau di kegiatan yang ini, coba mau di kegiatan yang mana? Coba intip dulu deh Oke. kegiatan yang mana yang bikin kamu tertarik gitu, Miss. Jadi dari kegiatan 4 meja yang berbeda itu, anak-anak kan, Bu, saya mau yang ini dulu, yang ini dulu. Ya udah, itu. Jadi kan memerdekakan ke mereka juga gitu. Oke, jadi cara mensiasatinya gitu ya, supaya pun benar, mereka juga Miss. nggak ngerasa jenuh ya. Iya. Jadi kesannya nggak kayak kita paksain dia harus duduk di meja ini, benar. harus begini gitu ya. Jadi ajang lomba juga buat Betul, mereka. betul. Bu, aku sudah di meja biru, tapi aku belum di meja kuning. Ayo selesaikan Iya, gitu. benar. Jadi kayak motivasi buat mereka Benar, sendiri ya. benar, Masya Allah, luar biasa banget. Jadi benar-benar kayaknya ini guru-gurunya memang harus agak effort keras ini ya, supaya mereka pun tiap hari pun nggak dapat game-gamenya yang sama dengan permainannya yang itu terus gitu ya Bu ya. Oke deh. Nah, itu kan untuk di sentra persiapan sendiri ya, lebih ke numerisasi dan literasi. Jadi dengan satu bahan yang kita sediakan mereka sudah mencakup semuanya nih. Iya. Gitu ya Bu ya. Nah, sekarang ini kan kayaknya anak-anak tuh kan lebih kritis ya. Benar. Banyak tanyanya gitu ya. Banyak tanyanya karena apa yang mereka lihat gitu ya.
Ada nggak yang kadang-kadang pertanyaan nyeleneh gitu? Banyak nih. Banyak. Kadang kan kalau misalnya kita anak ngelihat pelangi aja, Bu Guru, pelangi itu terbuat dari apa? Gitu. Atau proses hujan kan kita nggak mungkin mau bilang proses air meluap gitu ya Miss ya. Betul. Gitu. Jadi ya sebisa kita untuk mensiasati pertanyaan anak itu. Benar. Jadi kita menyederhanakan lah lebih tepatnya. Jadi kalau misalnya anak-anak nanya kenapa bisa turun hujan, jadi awan itu mengandung air gitu. Ya kita sebisa mungkin untuk menyederhanakan supaya untuk menjawabnya. ketangkep gitu sama mereka nih. ya. Karena nggak mungkin kita ini nak matahari menjum jadi gitu. Iya benar gitu banget ya. Nggak masuk akal bener. ya kayaknya ya kalau kata mereka itu apa ya kan. Benar. Jadi kita sebisa mungkin ngambil topik yang memang benar-benar dekat dengan anak gitu. Jadi biar balik lagi pembelajaran yang bermakna lah istilahnya. Oke deh. Tapi untuk Bu Rizka sendiri sebelum-sebelumnya pun sudah pernah mengajar di bawah umur 4 tahun ya? Kalau umur 5 tahun sorry. Yang di usia 4 sampai 5 tahun sudah pernah? Sebelumnya belum Miss, karena alhamdulillahnya ini memang kita buat sentra, jadi kita bisa mempelajari ya Miss ya, gitu. Bagaimana sih menangani pembelajaran yang pastinya berbeda, 4 sampai 5 tahun, 5 sampai 6 tahun benar, itu karena kan pasti beda berbeda gitu, banget ya, gitu. Bener, jadi kan karena dari tahapannya juga sudah beda, jadi kita harus upgrade gimana nih gitu Miss. Oke, tapi untuk IKM sendiri ini nggak ada perbedaannya untuk di usia di umur ya. Maksudnya di usia anak 4 sampai 5 tahun, 5 sampai 6 tetap dengan yang sama. Mungkin kegiatannya lebih agak mudah sedikit di usia gitu 4 sampai 5 tahun ya. Benar. Karena kan usia itu memang masih usia yang Dini bermainnya yang luar biasa gitu ya, kontrol emosinya juga yang harus Iya, gitu. benar. Masih bayi-bayi banget lah ya kalau kita bahasanya sekarang ya, betul sekali ya. Oke deh Bu Rizka, Miss El nanti mau tanya-tanya lagi sama Bu Rizka, mau geser dulu ke ibu yang paling ujung. Aduh, menarik banget ini obrolannya karena memang benar-benar kayaknya IKM ini kurikulum merdeka ini apalagi kalau buat anak usia dini ya, gimana caranya pembelajarannya nggak membosankan gitu ya Bu. Nah, untuk Bu Ayu sendiri di kelompok B juga dari 5 sampai 6 tahun. Sudah berapa lama kalau di Al Azhar? Sama dengan Bu Rizka ya, Miss baru, Masya Allah. Dari 2021 Dari 2021. Dan alhamdulillah kelompoknya langsung di kelompok 5 sampai 6 tahun. Iya, alhamdulillahnya langsung pegang kelompok B. Kelompok B di sentra? Di sentra Balok, Miss. Itu ngapain aja? Kalau sentra Balok sama yang hampir dijelasin Bu Rizka ya, Miss ya. Lebih imajinasi anaknya aja. Agak dikit, sayang. Kita membangun imajinasi anaknya untuk kita upgrade lagi juga anak-anaknya. Misalkan imajinasi bikin apa ya gitu. Kita ambil dari binatang misalkan. Misal temanya binatang nih ya. Biasanya melihat apa sih? Di dekat rumah aku ada kandang ayam gitu. Ada kandang sapi. Coba deh kita buat dengan kreativitas mereka. Kita buat kandang ayam itu seperti apa? Ada yang bentuknya segitiga mungkin ya Miss ya. Biasanya dibuatnya dari balok itu kan ya? Iya, dari balok, dari Lego. Berarti mau nggak mau kita pun untuk APE-nya memang harus sedia banyak ya Bu Esri ya. Harus lengkap. Fasilitas untuk APE di kelas, alhamdulillah kita di tiap kelas ada sesuai dengan sentranya masing-masing. Oke. Jadi kalau di sentra Balok berarti APE-nya lebih banyak ke balok. Ke balok. Jadi membikin kandang ayam dari balok gitu. Atau dari Lego-Lego itu yang kita biar anak itu imajinasinya, karena imajinasi anak tuh beda-beda ya Miss ya. Bener. Anak ada yang bilang tapi di rumah aku pernah lihat kandang ayam nggak seperti itu bentuknya gitu kan, tempat aku bentuknya seperti ini gitu. Jadi kita gali lagi imajinasi dari anak-anak itu aja. Oke deh, tapi kerepotan nggak sih? Maksudnya bukan kerepotan ya, lebih susah mana dari kelima sentra ini? Semuanya hampir sama ya Miss ya. Ada plus minusnya ya. Semuanya ada ini ya. Yang paling riwah, yang butuh banyak bahan, persiapan itu sentra apa biasanya? Kalau menurutku sih dari bahan alam ya Miss bisa, karena kita lebih ke alam, anak-anak ngambil dari batu kerikil, daun-daun kering. Bener. Karena konsepnya kurikulum merdeka memang kalau bisa dari bahan daur ulang ya. Iya benar. Jadi mereka terjun langsung ngambil kerikil, cari-cari apa lagi? Tanah dari arang, dari beras, dari pasir, itu kita pakainya seperti itu. Oke deh. Jadi dari kelima sentra ini tingkat kesulitannya pun ada ya? Ada. Beda-beda, macam-macam ya Miss ya. Macam-macam, aku nih baru tahu nih beneran. Karena TK7 benar-benar alhamdulillahnya Bu Sri memang benar-benar menerapkan banget ya di kelima sentra itu ya Bu ya. Dan untuk gurunya pun berarti 5 gurunya harus menguasai banget ya? Iya, betul. Jadi
tidak terpaku ini guru kelompok B, guru kelompok A, tidak berlaku itu. Tapi itu hanya untuk status wali kelas. Kalau pembelajaran itu sama. Jadi setiap sentra itu guru menyiapkan untuk 2 kelas, jadi kelompok A dan kelompok B. Jadi tujuan pembelajaran mungkin sama, di fase pondasinya sama, tapi kita memilih kegiatannya sesuaikan dengan usia anak. Misalnya kalau kelompok A kegiatannya ya mungkin agak lebih ringan dibanding kelompok B, walaupun tidak terlalu mencolok, tapi paling tidak ada perbedaannya. Ada perbedaannya. Gitu. Jadi seperti misalnya sentra persiapan, gurunya harus menyiapkan untuk kelompok A, kegiatan untuk kelompok A dan kelompok B. Jadi tidak guru, Bu Rizka pegang kelompok A, Bu Ayu kelompok B, enggak. Tapi semua guru memegang 2 kelas, kelompok A dan kelompok B, dia harus menyiapkan kegiatannya. Benar, gitu. makanya guru-gurunya pun harus tahu gimana caranya ya untuk di kelompok di umur yang kelompok A sama kelompok B kegiatannya memang pasti beda ya Bu Sri ya. Oke. Nah, untuk Bu Ayu sendiri, Ibu kan memang sudah terbiasa megang di kelompok B ya. Jadi 5 sampai 6 tahun. Kalau untuk di kelompok A, biasanya kegiatan yang lebih simpel kayak apa? Misalnya tema binatang nih. Bisa menirukan dengan suara dulu Miss Oke, ya. iya. Coba tiruin Itu gerakan. paling sederhana ya. Iya, itu paling sederhana. Kita tiruin gerakan bebek seperti apa, bunyinya seperti apa, atau kita kupu-kupu dengan melambaikan tangan seperti itu sih Miss. Jadi memang lebih sederhana dari kelompok B-nya tadi. Lebih sederhananya, lebih simpelnya aja ya sebenarnya. Cuman kalau untuk konsepnya semua sama ya. Sama. Oke. Jadi kan tadi ada sentra persiapan, sentra balok, lalu ada sentra seni kreativitas ya. Dan biasa kalau seni kreativitas anak-anak ngapain sih? Boleh nih terserah nih mau Bu Ayu ataupun Bu Rizka jawab boleh. Kalau untuk seni kreativitas sendiri sih biasanya kayak kita membuat langsung gitu ya Miss ya. Kayak misalnya kita praktek melipat baju gitu. Itu masuknya ke seni kreativitas gitu. Terus ada lagi sentra apa Bu? Imtak. Bahan alam. Bahan alam itu biasanya apa? Kalau bahan alam ini kegiatan pembelajarannya itu lebih kita ambil dari yang benar-benar bahan alam. Misalnya kita mau mewarnai, kita bisa ambil dari kunyit atau membuat pewarna. Kita bisa langsung ambil daun yang untuk warna hijau, atau mau bikin warna merah kita cari dari apa yang bisa menghasilkan warna merah gitu. Tapi berusaha banget untuk yang ada di lingkungan sekolah ya Bu ya. Yang jelas pembelajarannya itu kita lebih cari yang benar-benar bahan alam. Benar-benar. Misalnya kita mau nulis, tidak mesti selalu harus pakai pensil, tidak harus selalu di buku, tapi bisa juga kita misalkan anak-anak nemu arang, arang. Bisa untuk kita nulis. Kemudian kita nulis bisa di atas pasir gitu. Jadi atau nulisnya pakai batu di misalnya di paping. Jadi tidak mesti harus selalu di dalam kelas. Nah itu yang buat anak-anak itu supaya tidak boring lah istilahnya. Benar. Jadi anak bisa, kita mau belajar berhitung, kita misalkan kita tunjukkan ini angka berapa, angka 5, coba cari daun yang jumlahnya 5. Nah, kita lihat anak-anak, nanti anak-anak berebut berlomba, Bu Guru aku dapat, coba hitung, benar tidak? Dihitung oleh mereka. Jadi mereka itu konsep angkanya itu benar-benar tahu, yang 5 itu bentuk angkanya seperti ini, kemudian barangnya jumlah 5 itu berapa ininya gitu. Jadi mereka lihat nyata langsung gitu. Makanya guru-gurunya pun memang benar-benar kayak kata Bu Sri tadi, mereka harus bisa terbiasa megang di kelompok A dan di kelompok B dengan sentra masing-masing. Ya, Masya Allah luar biasa Bang. Ya, dan di tiap gimana, kita guru-guru kami memang baru. Tapi alhamdulillah memang basicnya S1 PAUD semua. Masya Allah, tepuk tangan dulu dong. Buat TK 7 hebat banget loh. Jadi memang dituntut harus guru TK itu harus kreatif. Benar, itu yang paling penting ya Bu Sri ya. Selain cantik dia kreatif. Ya benar, itu paling penting loh poinnya ya. Jadi memang dan di tiap tahun Bu, setiap guru ini beda sentra ya Ibu? Kayak mungkin tahun sebelumnya Bu Rizka megang di sentra seperti itu ya. Jadi mereka kelima sentra itu benar-benar menguasai ya. Iya, harus bergantian supaya tahu suka dukanya kalau bahan alam repotnya seperti apa. Nah, itu dia. Kemudian kalau balok itu seperti apa. Mereka kan harus menyiapkan kegiatannya untuk tema ini, kegiatannya apa gitu. Supaya anak itu menarik, jangan kemarin topiknya ini kegiatannya itu lagi. Topiknya beda kegiatannya itu lagi. Jadi kita berusaha supaya
setiap topik itu kegiatannya berbeda yang buat anak tertarik gitu. Jangan itu lagi jadi bosen katanya, nanti aku capek sekolah begitu. Dramanya akhirnya keluar dah kalau dari, sudah begitu. Benar, keluar dari kelas ngambek nangis Iya, ya kan. betul. Yang repot tetap ya kita juga sih ya kan. Nah, oke deh. Nah, itu dia tadi teman-temannya itu menarik banget karena memang kurikulum Merdeka tuh benar-benar memerdekakan anak. Gimana caranya mereka ya Bu Sri supaya ya tak merdeka aja di sekolahnya gitu ya. Mereka mau ngapa-ngapain tapi tetap terarah dari guru-gurunya ya. Oke, Bu Sri, ini pertanyaan terakhir dari Miss El ya. Harapan Bu Sri nih, ini pertanyaan buat Bu Sri dan guru-guru ya. Harapan Bu Sri sendiri buat Yayasan Al-Azhar Lampung dan TK Bu Sri ini apa nih? Harapannya mudah-mudahan TK Al-Azhar, terutama Al-Azhar 7 tetap terus maju, tetap jaya, dan apa yang kita sama-sama cita-citakan dari yayasan untuk unggul Islami terpercaya itu benar-benar tercapai. Amin, gitu. Jadi ya, Bu, ya. Jadi memang orang mencari masuk ke TK Al-Azhar itu memang benar-benar istilahnya tidak kecewa. Pembelajaran agamanya memang bagus, kemudian untuk pembelajaran secara akademiknya walaupun tingkat TK tapi tetap dia ada untuk sebatasan usia anak TK, jadi semuanya bisa tercapai. Yang pasti memang karena kita kualitasnya ya keren, ya nggak sih Bu Sri? Itu memang harus kita unggulkan dari kualitas kita sendiri ya Bu ya. Betul. Nah, untuk harapan Ibu nih untuk Yayasan Al-Azhar sendiri, mudah-mudahan Al-Azhar tetap maju, tetap memfasilitasi untuk kemajuan sekolah dan kemajuan ibu gurunya supaya lebih meningkat lagi kemampuannya. Jadi kita bisa sharing dengan sekolah-sekolah yang lain yang mungkin yang bisa kita jadikan contoh acuan gitu, yang memang sesuai dengan keadaan kita. Oke deh, itu diharapan dari Bu Sri ya buat Al-Azhar dan TK-nya sendiri. Kalau untuk Bu Rizka, harapannya apa nih? Harapannya untuk TK ya Bu ya, gitu kan. Untuk TK yang pastinya semoga selalu tetap eksis ya Bu, selalu jadi pilihan utama di kalangan masyarakat, terutama masyarakat Natar ya. Bener banget. Jadi ayo ayo kita gabung gitu kan, percayakan anaknya kepada kami. Insya Allah kami bakal didik seperti anak kandung sendiri. Karena memang kelihatan kok ini guru-gurunya amanah sih sebenarnya, insya Allah ya. Amanah fatona. Bu Sri juga terlihat sih sepertinya ya. Terus apa lagi nih harapannya, ada lagi nggak kalau buat yayasan sendiri? Untuk yayasan sendiri ya semoga tetap selalu jaya. Amin. Terus udah gitu ya balik lagi kan kalau kami ini butuh upgrade ilmu ya Bu yang pasti ya Bu ya. Jadi semoga lebih difasilitasi lagi. Pokoknya tetap jempol lah. Semoga amin. Selalu terdepan ya. Oke, makasih Bu Rizka. Sekarang Ibu Ayu, monggo harapannya apa? Ya kalau untuk TK Al-Azhar 7 sendiri semoga nanti tahun-tahun berikutnya dan tahun ini muridnya semakin lama semakin banyak. Benar, kuotanya terpenuhi. Iya, kuotanya terpenuhi. Jadi bagi masyarakat yang di Haji Benar terutama nih ya Miss ya, ayolah kita gabung di Al-Azhar. Karena kan sudah tahu nih apa saja sih keunggulan di TK Al-Azhar itu udah banyak, udah ya insya Allah lah. Percayakan kepada kami gurunya, percayakan kepada TK Al-Azhar. Insya Allah nanti kami didik kita ini anaknya untuk lebih baik lagi, terutama juga adabnya, sopan santunnya, etikanya kan. Unggul Islami ya, iya, itu yang paling penting. Karena itu yang moto kita ya, Miss ya. Benar banget. Oke. Untuk yayasan sendiri ada harapannya? Ya harapannya ya semoga makin sukses ya. Makin sukses insya Allah, amin ya. Soalnya dengan doa-doa dari ibu kepala sekolah dan ibu-ibu guru nih kan makin didengarkan, makin diaminkan ya nggak sih Bu? Ya nggak ya? Oke deh, nah itu dia teman-teman, tadi ngobrol-ngobrol kita sudah agak panjang memang ngobrol dengan TK Al-Azhar 7. Yang pasti Miss El mau informasikan lagi kalau memang unit TK Al-Azhar sudah buka pendaftaran murid baru dari TK, SD, SMP maupun SMA. Dan untuk TK Al-Azhar 7 sendiri alamatnya ada di mana Bu? Jalan Sebiai, Desa Haji Menang. Ya. Jadi itu ada di putaran Lote. Ya. Nanti kalau kita dari arah Karang, kita terus ada Lote putar balik. Nah, nggak jauh dari Lote ada gang yang pertama masuk kurang lebih 1 kilo. Lumayan ya, ke dalamnya ya lumayan ya. Kalau jalan kaki ya agak gempor juga sih. Lumayan. Mengmar kayak ini kakinya agak bengkak ya.
Nah, itu dia teman-teman. Jadi terima kasih sekali buat Bu Sri, ada Bu Rizka dan Bu Ayu sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke podcast Yayasan Al-Azhar Lampung. Insya Allah besok-besok kita undang lagi dengan tim yang lebih lengkap, yang pastinya dengan tim yang lebih solid lagi. Kita bisa ngobrol bareng-bareng lagi ya. Dan buat teman-teman semua jangan lupa mendaftarkan ponakannya, tetangganya, mungkin punya adik ya Bu Sri ya, ke TK Al-Azhar 7 terutama di daerah Haji Menaya. Oke deh, itu dia tadi ngobrol-ngobrol singkat misal dengan TK Al-Azhar 7. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah mendengarkan podcast hari ini. Miss El pamit undur diri. Semoga selalu sehat teman-teman semua. Kita ketemu lagi dengan podcast-podcast yang lainnya. Kita dadah dulu bareng-bareng. Dah. Selamat siang dan bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.